Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat viewer semua? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dilimpahi rahmat, keselamatan dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari selalu kita munajatkan, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian, berhubung saat ini masih dalam suasana lebaran, maka izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah bagi sobat-sobat yang merayakannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Sobat viewer yang berbahagia, beberapa hari lagi atau tepatnya hari Senin tanggal 22 April 2024 mendatang, Mahkamah Konstitusi akan mengucapkan putusan atas permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin dan pasangan calon nomor urut 2 Ganjar Mahfud. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu, di mana di dalam peraturan MK ini ditentukan atau dicantumkan waktu-waktu dari setiap tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dan salah satu agenda terpenting dari pemeriksaan perkara permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden ini adalah pengucapan putusan yang akan dilakukan pada tanggal 22 April 2024 yang akan datang. Sebagaimana sudah diduga, beragam prediksi putusan MK mulai dilontarkan oleh berbagai pihak menjelang putusan resmi diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada yang memperkirakan putusan MK nanti akan mengabulkan permohonan pemohon. Namun ada pula yang memprediksi putusan Mahkamah Konstitusi justru akan menolak permohonan. Nah, pertanyaannya, apakah di samping dua kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi yang bermunculan di tengah masyarakat hari ini, masih ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan putusan dalam versi yang lain? Dalam kesempatan ini kita akan melakukan pembahasan. Sobat viewer, dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ada beberapa bentuk dan amar atau bunyi putusan Mahkamah Konstitusi yang secara yuridis dimungkinkan akan dijatuhkan. Pertama, bentuk putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan akhir, putusan sela, dan ketetapan. Hal ini sesuai dengan pasal 51 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Putusan akhir dalam terminologi peraturan MK dia hanya disebut dengan putusan. Ini putusan akhir ini adalah istilah yang saya gagas sendiri untuk membedakan antara putusan dengan putusan akhir. Karena kalau putusan itu ada 3, salah satunya adalah putusan akhir. Putusan akhir dijatuhkan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat perselisihan yang dimohonkan sudah dapat diakhiri dengan menyatakan mengabulkan permohonan, menolak permohonan, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Jadi untuk putusan akhir itu akan ada 3 bentuknya. Bisa mengabulkan, bisa menolak, bisa juga menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan putusan sela bisa juga dijatuhkan
oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi masih merasa perlu memerintahkan termohon dan atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan akhir. Jadi dari segi praktisnya, putusan sela ini adalah putusan antara yang dimaksudkan untuk memperlancar proses pemeriksaan persidangan guna nanti pada akhirnya pengadilan menjatuhkan putusan akhir. Adapun ketetapan dijatuhkan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan yang diajukan itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa saja yang dimohonkan oleh para pemohon itu sebenarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutusnya. Atau yang kedua, pemohon menarik kembali permohonannya atau pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan. Jadi bentuk putusan yang ketiga itu adalah ketetapan yang dijatuhkan apabila ada salah satu dari tiga hal yang timbul dari permohonan yang diajukan. Yang pertama, permohonan itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, pemohon menarik kembali permohonannya sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan. Atau yang ketiga, pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan. Jadi pemohon ini tidak datang sementara Mahkamah Konstitusi sudah memulai pemeriksaan pendahuluan. Maka Mahkamah Konstitusi nanti akan mengeluarkan ketetapan. Itu yang pertama berkaitan dengan bentuk putusan. Kemudian yang kedua adalah amar atau bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Amar atau bunyi putusan Mahkamah Konstitusi ini erat kaitannya dengan bentuk putusan, salah satu dari tiga bentuk putusan Mahkamah Konstitusi, yakni berkaitan dengan putusan akhir. Ya, jadi dalam putusan akhir nanti akan ada beberapa model atau beberapa bentuk atau beberapa amar atau bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Dapat berupa pernyataan mengabulkan permohonan apabila pokok permohonan beralasan menurut hukum atau apa yang didalilkan oleh permohon bisa dibuktikan di persidangan. Atau yang kedua, menolak permohonan apabila pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum atau tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. Atau yang ketiga, menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau dalam istilah lain disebut juga dengan niet ontvankelijk verklaar. Ini bisa terjadi apabila permohonan dan atau pemohon tidak memenuhi syarat formil. Jadi ada syarat-syarat formil yang harus dipenuhi baik dalam permohonan maupun oleh pemohon. Ya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023, maksudnya 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, ini sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dan pasal 53 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata beracara, penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Sobat viewer, bila kita cermati pokok tuntutan atau istilah lain itu petitum yang disampaikan para pemohon dalam permohonannya, baik pemohon 1 maupun pemohon 2, keduanya sama-sama meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Di samping itu, keduanya juga meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran, dan memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang atau PSU tanpa mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 2 di dalamnya, sehingga
dalam PSU yang diminta ini nanti yang ikut serta hanya 2 pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Itu yang diminta oleh para pemohon dalam beberapa poin petitum atau tuntutannya. Nah, namun sayangnya adalah kedua pemohon sama sekali tidak meminta Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Nah, kenapa ini menjadi masalah atau disayangkan? Karena permintaan kepada MK ini agar menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon itu juga merupakan salah satu syarat formil yang harus dipenuhi dalam permohonan sesuai ketentuan pasal 75 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi, ya ini saya bacakan bunyi pasalnya, pasal 75 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dikatakan di sini dalam pasal tersebut, dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Nah, ini syarat formil yang diatur dalam pasal 75 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kemudian syarat formil ini juga diatur dalam pasal 8 ayat 6 huruf B angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang berbunyi, petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Jadi menurut dua ketentuan ini, ya, ketentuan di dalam Undang-Undang MK dan juga dalam peraturan MK ini, di samping meminta pembatalan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU, pemohon juga harus meminta agar Mahkamah Konstitusi itu menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon itu bagaimana? Perolehan suaranya seperti apa? Konfigurasi perolehan suara dari masing-masing calon itu seperti apa? Itu juga harus dimintakan oleh pemohon dalam permohonannya. Nah, dari beberapa bentuk dan isi putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang diatur baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan Mahkamah Konstitusi di atas, maka bentuk putusan Mahkamah Konstitusi yang paling logis dari kacamata yuridis formal menurut hemat saya dan mungkin juga sobat viewer sependapat adalah berupa putusan akhir. Ya, jadi putusan akhir di sini bukan putusan sela atau ketetapan, tapi putusan akhir dengan amar atau bunyi putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Ya, jadi prediksi dari hasil analisis kita dalam pembahasan ini, Mahkamah Konstitusi itu akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Alasannya adalah karena permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disyaratkan dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan pasal 53 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023. Ya. Ini dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan. Jadi pasal 77 Undang-Undang MK dan pasal 55 ayat 1 peraturan MK ini mengatur tentang bagaimana bentuk putusan MK bila ya, syarat formil itu tidak dipenuhi dalam permohonan. Bahkan sobat viewer sekalian, tidak tertutup kemungkinan Mahkamah Konstitusi ini akan mengeluarkan ketetapan. Jadi di samping putusan akhir menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima, mungkin juga Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan ketetapan. Jadi bukan putusan akhir, ya. Potensi lain itu bukan lagi putusan akhir, tapi ketetapan
Kenapa ketetapan? Jelas karena permohonan yang diajukan ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mengapa bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi? Karena kewenangan, ya, kita ingat apa yang diminta tadi oleh para pemohon, mendiskualifikasi pasangan calon. Itu merupakan kewenangan Bawaslu untuk melakukannya, bukan Mahkamah Konstitusi. Nanti akan berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila putusan mendiskualifikasi paslon ini tidak diterima oleh salah satu pihak, itu akan berlanjut nanti ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kewenangan untuk mendiskualifikasi paslon dalam pemilu presiden dan wakil presiden itu ada di tangan Bawaslu. Sedangkan kewenangan untuk melakukan pemungutan suara ulang yang juga diminta oleh para pemohon dalam permohonannya, itu juga bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan dari KPU atas usul dari KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Jadi dua permintaan yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonannya itu sesungguhnya merupakan wilayah atau domain dari institusi lain yang bukan Mahkamah Konstitusi. Diskualifikasi paslon ada di tangan Bawaslu, sedangkan pemungutan suara ulang ada di tangan KPU. Nah, lalu bagaimana dengan Mahkamah Konstitusi? Putusannya nanti. Tentu kita harus menunggu pada tanggal 22 April yang akan datang. Apakah Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang kita prediksi dalam pembahasan hari ini, atau justru menjatuhkan putusan dalam bentuk dan amar yang lain. Sobat viewer, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.